Oke, setelah kita dapatkan data-data ini, ya data-data ini, maka kita bisa bikin dia data, kemudian kita bikin tab baru, ya cash flow di sini, cash flow, ya. Yang pertama itu mungkin yang kita butuhkan adalah itemnya apa saja, kemudian itu adalah total, ya. Nanti kita perlukan ini di akhir, kemudian ada yang periode. Nah, periodenya ini adalah dari 0, ya tahun ke 0, tahun ke sekarang, akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua, seterusnya hingga ke tahun 20, ya 20, aduh salah, 12 hingga tahun ke 20. Oke, tahun ke 20. Kemudian item yang pertama itu kita ada yang namanya revenue, ya revenue, ya kita bisa copy saja dari yang sebelumnya, revenue, ya nanti kita sortir, ya. Kemudian ada yang namanya cost, kita bisa juga ambil dari sini. Oke, cost, ya. Nah, ini data-data yang awal yang kita butuhkan, tapi tidak semua yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya yang dalam bentuk rupiah. Jadi pendapatan produksi dan harga jual kita nggak perlu, ya. Kemudian kapasitas PLTS biaya investasi kita nggak perlu, kita hanya butuh total investasi, kemudian biaya operasional dalam rupiah dalam setahun, ya. Nah, setelah ini kita juga butuh yang namanya total pendapatan, ya total pendapatan tahunan, ya total pendapatan. Kemudian ini ada yang namanya total biaya. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai input, ya pendapatan tahunan, ya tahun pertama hingga tahun ke-10, ya kita bisa ambil sama dengan data sebelumnya. Pendapatan tahun 10 adalah ini, ya. Oke. Dan sampai ke tahun 10 itu nilainya sama. Jadi kita bisa tarik dia hingga tahun 10. Oke. Kemudian pendapatan tahun ke-11 itu adalah data di sini, ya. Dan nilainya sama sampai tahun ke-20. Oke. Ini kita bisa juga tarik dia sampai ke tahun 20. Oke, biar gampang biasanya kita garis, ya, seperti ini. Oke. Untuk periode ini kita bisa merge di sini, ya. Kita bisa merge untuk periode 1 sampai 20. Oke. Nah, untuk total pendapatan ya kita bisa jumlahkan, ya. Tahun ke-0 kita nggak ada, kita jumlahkan aja sum dari yang pertama 2, ya. Kemudian ini kita copy sampai, ya. Kita totalkan pendapatannya berapa. Ya, ini bisa kita tarik ke sana. Oke, seperti ini. Ya, ini kita tebelin biar kelihatan. Jadi total pendapatan kita untuk setiap tahunnya adalah tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Nah, kita bisa hitung total pendapatan kita itu sebenarnya berapa sih, ya. Sum ini hingga sampai tahun terakhir, ya. Nilainya itu adalah 33 miliar. Oke. Kemudian begitu juga dengan biaya. Total biaya investasi itu adanya di tahun ke-0, ya. Total biaya investasi berapa? Kita lihat di sini 11 miliar. Kemudian biaya operasional tahun 1 sampai 10, ya. Biaya operasional kita lihat biaya operasional 90 juta, ya. Biaya pemeliharaan itu sebesar 60 juta, ya. Dan ini nilainya sama sampai tahun ke-10. Oke, sampai tahun ke-10. Kemudian di tahun ke-11 itu dia naik jadi 2 kali lipat. Kita ambil dari sini 180, terus ini 120, ya. Dan nilainya juga sama. Oke, seperti ini. Dan sampai tahun ke-20. Oke. Nah, totalnya juga bisa kita hitung. Tuh
sum dari biaya investasi ya. Oke. Ini sampai ke tahun ke-20. Oke, ini bisa kita bikin seperti ini. Oke, ini total kita tabelin juga ya. Ini cost revenue. Nah, kita bisa jumlahkan juga dia sum. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat dari pendapatan kita itu 33 M ya, kemudian kita biaya pengeluaran kita cuma 15 M. Kita lihat di sini untung, tapi ternyata tidak seperti itu karena kita harus menghitung yang namanya present value dari keseluruhan ini. Selanjutnya yang harus kita perhitungkan adalah ada yang namanya discounted factor. Ya, discounted factor ini apa? Ini adalah yang terkait dengan suku bunga. Jadi dengan suku bunga kita 12% tadi, ya, maka pada tahun pertama anggap kita punya uang 1000, maka di tahun ke-0 kita punya 1000, maka di akhir tahun pertama itu nilainya berkurang. Nilainya berkurangnya sebesar apa? Ya, kembali lagi, ini ada future-nya, ini adalah present-nya, ini future-nya, ini present-nya, future-nya, present-nya. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Mencari present jika diketahui future. Jadi ada future-nya, maka faktornya itu adalah 1 dibagi 1 plus I dipangkatkan N. Ya. Jadi faktornya itu adalah sama dengan ya 1 dibagi ya 1 dibagi 1 plus I-nya itu berapa? Adalah 12%. Ya, 12%. Oke. Kemudian kita pangkatkan sebesar periodenya dia, ya. 1. Oke, 1. Oke. Jadi 0,89 sekian. Jadi kita munculkan hanya 4 titik di belakang koma. Nah, ini bisa kita copy ya. Sampai ke tahun 20. Ya. Oke, maaf. Jadi ini harus kita kunci ya. Karena 12%, ya, 12%. 12% harus kita kunci karena kalau tidak kita kunci dia nanti C18 ya. C18 itu adalah di sini ya, C18. Ya, di sini C18 itu. Jadi dia akan bergeser, maka kalian bisa kunci menggunakan F4. F4. Jadi ini kita copy sampai ke sana. Maka di tahun pertama nilainya menjadi 0,89. Di tahun kedua nilainya menjadi 0,79 dan seterusnya. Jadi nilai ini kalau kalian lihat daftar tabel yang ada di buku acuan, nilainya sama. Jadi untuk I12 dan tahunnya 1 maka nilainya segini. Untuk I12 dan tahun kedua nilainya segini. I ketiga dan seterusnya ya. Ini salah satu hal yang penting. Jadi kita harus pertimbangkan yang namanya discount factor. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung nilai total pendapatan PV, present value, dan total pengeluaran PV. Oke. Total pendapatan PV berapa? Yaitu total pendapatan dikalikan dengan discounted factor. Oke. Total pengeluaran berapa? Total biaya dikalikan dengan discounted factor. Oke. Ya, jadi ini kita total biaya. Nah, ini juga kita tinggal copy sampai ke tahun ke-20. Oke. Biar kelihatan. Oke, ini belakang komanya akan saya hilangkan. Oke, nilainya sekian. Nah, nilai ini memberikan apa? Jadi, walaupun di tahun pertama kita dapat 1.750.000.000, tapi kalau kita tarik dia ke tahun ke-0, maka nilainya itu hanya 1.562.500.000 rupiah. Begitu juga dengan biaya. Pada tahun pertama totalnya 150 juta,
Tapi kalau kita tarik dia ke tahun sekarang, present value ya, PV, maka nilainya itu hanya 133.928.571 rupiah. Oke, dan di tahun ke-0 berapa? Di tahun ke-0 nilainya 1 ya. Maka total pengeluaran di tahun ke-0 juga itu ini ya dikali 1 ya. 0 ini total pengeluaran 11M dikali dengan 1. Maka total pengeluaran kita adalah total biaya kita adalah 11M di tahun ke-0. Oke.